Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat berjumpa kembali dengan saya Wahyu Mulyadi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, terus semangat dan luar biasa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Tentunya kalian masih ingat apa yang disebut dengan perkembangbiakan. Perkembangbiakan atau pembiakan adalah suatu proses untuk menurunkan keturunan baru. Perkembangbiakan secara generatif yang pernah kita bahas tempo lalu adalah perkembangbiakan secara kawin dengan meleburnya sel kelamin jantan atau benang sari dengan sel kelamin betina yang menghasilkan zigot. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif terdiri dari dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif secara alami dan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami itu dikarenakan dalam struktur bunga tidak lengkap. Sel kelamin jantan dan sel kelamin betinanya tidak ada dalam satu struktur bunga. Kemudian perkembangbiakan secara buatan dengan sengaja dilakukan oleh manusia atau oleh para petani sekarang untuk menurunkan keturunan baru dengan hasil produksi yang lebih baik, dengan kualitas tanaman yang lebih baik. Apakah itu bunga, apakah itu daun, apakah itu buah. Baik, sekarang kita simak bagaimana perkembangbiakan secara alami. Perkembangbiakan secara alami terdiri dari umbi lapis, umbi akar, umbi batang, kemudian akar tinggal, kemudian tunas, kemudian geragi atau stolon, kemudian ada tunas adventif dan spora. Bagaimana dengan perkembangbiakan secara umbi lapis? Umbi lapis terdiri dari, contohnya adalah bawang merah, bapung, dan daun bawang. Kemudian umbi akar. Umbi akar contohnya adalah singkong atau ketela pohon, wortel, itu termasuk umbi akar. Selanjutnya adalah umbi batang. Itu pertama adalah kentang, kemudian ubi, kemudian lobak, lalu gembiling. Selanjutnya adalah akar tiga. Akar tiga atau rizoma antara lain adalah jahe, kencur, kunyit, dan lengkuas. Kemudian geragi atau stolon. Geragi atau stolon ini biasanya muncul akar baru pada ruas tanaman. Contohnya adalah stroberi, antanan atau pegagan, atau bunga arbe atau tanaman arbe. Tunas, ada yang tahu? Contohnya adalah pisang, bambu, tebu. Tunas ini menurunkan keturunan baru dengan tunasnya. Selanjutnya adalah tunas adventif. Tunas adventif contohnya adalah cocor bebek, kemudian cemara. Selanjutnya adalah spora. Tanaman yang mengandung spora pertama adalah suplir.
kemudian tumbuhan paku-pakuan, lumut, atau jamur. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada vegetatif buatan. Vegetatif buatan terdiri dari cangkok, okulasi, stek, merunduk, dan ngentek. Baik, kita simak satu persatu. Cangkok atau mencangkok. Tanaman yang bisa dicangkok antara lain contohnya adalah jambu, mangga, sawo, nangka, belimbing. Ini contoh gambar cara mencangkok dan hasil cangkokannya seperti demikian. Kemudian stek. Stek adalah memotong bagian daripada tumbuhan untuk ditanam kembali. Contohnya adalah antanam, dipetik, kemudian ditanam pada tanah, itu bisa jadi arbe, kemudian rumput teki. Ini contoh gambar cara melakukan stek. Ada stek batang, kemudian ini tanaman arbe dan rumput teki yang bisa dilakukan dengan cara stek. Selanjutnya merunduk. Merunduk contohnya adalah apel dan bunga bougainville. Ini contoh gambar merunduk dan tanaman merunduknya, yaitu apel. Kemudian menempel atau okulasi. Yang bisa diokulasi contohnya adalah jeruk, durian, dan rambutan. Ini adalah contoh cara menempel. Menempelkan bagian kulit tanaman satu ke tanaman yang lain. Kemudian dibungkus oleh plastik supaya menyatu dan menghasilkan tunas yang baru. Dan ini hasil dari menempel, salah satunya adalah durian. Kemudian menyambung atau kopulasi. Salah satu yang contoh untuk bisa disambung adalah jeruk, apel. Itu salah satunya. Ini contoh gambar bagaimana cara menyambung dua batang. Dari batang yang satu dipotong, kemudian disambung ke batang yang lain. Biasanya untuk menghasilkan kualitas buah yang lebih bagus. Apakah itu rasanya atau besarnya. Dan ini adalah contoh tanaman yang bisa disambung. Nah, kalian sudah mengetahui beberapa contoh tanaman yang bisa dilakukan secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Maka kalian punya kesempatan untuk mencari tanaman-tanaman apa saja yang termasuk vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kalian bisa mencoba melakukan bagaimana cara mencangkok, bagaimana cara menempel. Demikian pembahasan kali ini tentang perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan. Semoga menjadi inspirasi kalian untuk maju terus menjadi petani yang sukses dan tentunya kalian hebat. Kalian pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.